Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan dan hikmat-Nya boleh senantiasa terus-menerus ada di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita memulai renungan kita, saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, mengucap syukur untuk kasih, hikmat, dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, hari ini kami akan membaca sebagian firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kira kami boleh terus dibentuk menjadi orang-orang yang rindu untuk memperoleh hikmat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi ini terambil dari Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18. Yakobus pasal yang ketiga ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dengan judul perikop hikmat yang dari atas. Ayat yang ke-13. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah dengan cara hidup yang baik, ia menunjukkan perbuatannya dalam kelemah lembutan yang lahir dari hikmat. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Hikmat seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang membawa damai. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, tentu saja sebagai manusia, kita rindu, kita ingin memperoleh yang namanya hikmat. Hikmat adalah sesuatu yang kita inginkan dan bahkan kita berharap mendapatkan label sebagai orang yang berhikmat. Hikmat itu ada ketika kita bisa membedakan mana yang baik dan jahat dan memilih untuk melakukan yang baik. Tapi hari ini dalam pembacaan kita dalam surat Yakobus pasal yang ketiga 13-18, kita diberitahu oleh penulis yaitu Yakobus itu sendiri bagaimana dia membedakan antara hikmat yang dari atas dengan hikmat yang dari dunia. Ciri-ciri hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tulus ikhlas. Sedangkan hikmat yang dari dunia adalah iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta melawan kebenaran. Dan dikatakan oleh Yakobus, hikmat yang seperti itu tidak datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Tentu saja sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita rindu, kita ingin memperoleh hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas itulah hikmat yang pertama-tama murni. Murni ini menjadi penekanan yang dalam oleh penulis, karena diawali dengan kata pertama-tama. Sedangkan untuk yang poin berikut-berikutnya dikatakan selanjutnya cinta damai dan seterusnya. Tentu saja sebagai orang percaya kita menginginkan hikmat yang dari atas itu. Bagaimana kita memperolehnya Bapak Ibu dan saudara-saudari? Tentu saja hikmat yang seperti itu, yang sedemikian, bukan dengan kekuatan kita saja. Kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan yang boleh kembali memurnikan hati kita, memberikan kasih itu, cinta damai, jadi hikmat yang peramah, penurut, penuh dengan belas kasihan. Sebagai manusia yang jatuh dalam dosa, itu adalah hal yang boleh dikatakan mustahil untuk ada di dalam kehidupan kita. Kira kita boleh kembali merenungkan ini, mohon berkat, memohon hikmat yang daripada Tuhan, itu hikmat yang dari atas. Karena hati kita dalam satu hati yang sama tidak akan bisa bersanding antara hikmat yang dari atas dengan iri hati. Mari kita berdoa.
Bapa dalam surga, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kira kami boleh terus diajar ketika hari ini kami membaca merenungkan firman-Mu. Hikmat yang dari atas itu, hikmat yang murni, penuh dengan belas kasihan. Ajarlah kami untuk semikian ya Tuhan. Kami tahu kami manusia-manusia berdosa yang telah ditebus. Kami butuh pertolongan tangan-Mu ya Tuhan. Dengan kekuatan kami sendiri, mungkin kami tidak akan pernah memperoleh itu. Kiranya hikmat-Mu itu boleh menuntun kami, untuk kami boleh terus diajar dan memiliki hikmat yang dari atas itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.